komentar yang sudah masuk, terutama mereka yang pernah mengalami penampakan UFO atau anomali tertentu, nanti akan kami bacakan. Sudah sebenarnya ada banget, terutama yang ada di komentar di Instagram. Dan bagi kalian yang mungkin juga punya sekarang atau bahkan mau berceritakan langsung pada kita, bisa ikut di live kita saat ini ya. Mungkin tadi sedikit menambahkan, aku kebetulan juga barusan baca beritanya sih Mas, karena yang di tanggal 2 Oktober kemarin kan juga sempat ramai banget viral, kalau mungkin teman-teman nonton TikTok di Rusia ya. Itu yang jelas banget dia melintasnya kan rendah banget ya, sampai banyak banget yang ngeliat. Emang kayak tanggal 22 Oktober nih ada apa ya gitu ya. Oke, dari Aris, kemajuan teknologi chip dimulai setelah insiden UFO Roosevelt. Masuk akal nggak sih Bang? Sebelum itu komputer segede ruangan loh. Oh, Mas Garna kalau boleh ngobrol sedikit ya, yang kita bahas untuk insiden UFO Roosevelt itu kemarin tuh sebenarnya lagi rame tuh banyak. Mungkin Mas Garna kan tinggal di Amerika ya, itu dibicarakan katanya ada tuduhan bahwa Amerika itu menyembunyikan UFO. Tapi ini kita nggak ngerti ya, ini hanya tuduhan ya, tuduhan tidak bertuan gitu ya. Jadi banyak komunitas yang lagi rame bicara, memang di TikTok lagi rame banget masalah itu. Katanya Amerika sedang menyembunyikan UFO, makanya kan ada isu kenapa sih kok UFO banyak kan munculnya di langit Amerika, nggak di langit Depok, ada yang bilang. Lainnya ya. Kayak penyelidikan ya, apakah sedang ada sesuatu yang dilakukan untuk terkait teknologi tadi? Ya itu seperti yang tadi yang menilik dari apa yang terjadi sebelum-sebelumnya gitu, ketika setiap negara ataupun setiap kekuasaan gitu tuh mereka akan mencoba membuat bagaimana negaranya dalam pertahanan itu berlomba-lomba untuk membuat teknologi semutakhir mungkin gitu ya. Ya salah satunya yaitu untuk pertahanan, untuk perang atau untuk bikin pesawat atau apapun, karena dari teknologi itu akan juga menunjukkan sebuah kekuasaan, menunjukkan sebuah negara itu merasa powerful gitu. Nah kalau misalnya disembunyikan atau tidak, itu kita sudah nggak perlu menerka-nerka, itu bisa jadi sudah disembunyikan dari dulu gitu. Bahkan pada saat 1947 itu waktu Roswell UFO itu jatuh di Roswell, itu pun ya juga ketika publikasi yang pertama itu adalah piring terbang, terus kemudian publikasi kedua direvisi kalau ini merupakan hanya balon gitu ya. Tapi setelah itu pun akhirnya mulai banyak orang percaya bahwa ada sesuatu di langit gitu ya, dan kemudian sudah banyak dilaporkan, bahkan sudah nggak bisa lagi terhitung, bahkan udah sampai puluhan ribu gitu. Mungkin yang sekarang yang tercatat gitu ya, mungkin hanya bisa 5.000-an dari tahun 40-an hingga sekarang gitu ya. Jadi kenapa di Amerika gitu ya? Nah ini salah satu yang membuat kita juga cukup bertanya-tanya, kenapa di Amerika itu banyak sekali penampakan. Ya karena orang mendokumentasikannya. Terus kemudian banyak juga beberapa whistleblower, terutama dari militer. Mereka kan memiliki teknologi atau mereka bisa mengcapture-nya gitu ya. Terutama militer ya, militer mereka memiliki device untuk bagaimana bisa melihat benda-benda yang dianggap itu berbahaya untuk pertahanan. Maka ketika ada beberapa whistleblower yang nekat ini saya mau aku keluarin gitu, juga ada beberapa kepentingan. Tapi sekarang whistleblower itu sekarang kita sudah tidak tergantung lagi kepada pemerintah, government atau militer, karena sekarang ya dengan adanya sosial media akhirnya orang itu bisa mulai men-share langsung gitu. Bahkan mungkin ya sekarang sudah kita dalam titik yang namanya post-truth, di mana kita udah nggak bisa bedain ini asli apa enggak gitu kan.
Ini kita sudah di dalam era hiperrealitas gitu. Bahkan orang sengaja membuat itu palsu supaya untuk hanya keinginan pribadinya, supaya mendapatkan like, mendapatkan hanya untuk konten saja. Tapi di sisi lain kita juga bisa melihat bahwa penampakan UFO itu ya karena dokumentasi itu ya. Bahkan tidak hanya di Amerika, bahkan di Asia, terus di Afrika gitu. Terus kemudian kalau di Indonesia yang menarik itu ya ketika di Bali ya, itu seorang wisatawan itu tahun sekitar berapa itu, tahun 1980-an kalau tidak salah, itu seorang wisatawan Jepang itu memfoto sangat jelas sekali memakai foto kamera analog, yang dimana masa itu ya belum ada manipulasi ya. Jadi di Indonesia sebenarnya juga ada, tapi baru-baru ini ya, karena dengan adanya kamera yang udah mudah bisa diakses gitu. Dan kemudian kalau di Amerika bisa jadi mungkin UFO melihat bahwa Amerika memiliki banyak kepentingan di sana gitu. Jadi bisa jadi UFO dan ekstraterestrial yang lain memiliki kepentingan juga gitu loh dengan bumi, terutama yang memiliki power yang besar, karena di Amerika ya sebagai negara power mereka adidaya gitu ya, jadi bisa membuat sebuah perguncingan dalam isu, perguncingan dalam narasi gitu ya. Tapi kita saat ini memang ingin mencari apa saja yang di Indonesia. Nah, nanti teman-teman silahkan kalau di Indonesia atau bagi kalian yang pernah melihat, silahkan diisi komentar ya. Nanti kalau perlu join live dengan kami. Gitu ya. Ya, seru banget. Kayaknya sudah banyak juga yang bertanya, mungkin ada yang pernah punya pengalaman nggak? Kalau mungkin kemarin Mas Garna sempat dapat beritanya nggak, tanggal 8 Oktober itu rame banget ada di Cisarua Bogor Oh ya, objek warna biru. wah bisa ceritain tuh kalau kamu tahu. Jadi kemarin tuh rame banget di sosial media ya. Itu ada bapak-bapak kalau nggak salah. Jadi dia habis ibadah pagi gitu jam 4.45, dia keluar rumah, dia lihat ada 2 cahaya berwarna biru di langit. Yang menurut dia itu nggak lazim kalau itu pesawat kayaknya. Karena warnanya biru, bentuknya bulat, ada 2 gitu. Itu di 8 Oktober yang lalu. Mungkin teman-teman di sini ada nggak yang mungkin tinggal di Bogor dan sempat dengar beritanya juga ya? Ini sudah kita compile ya dari beberapa teman-teman yang sudah bercerita. Atas nama Rara Amran, dia cerita, di masa kecil saya tinggal di timur Indonesia. Keluar rumah sudah ketemu laut, gelap gulita, kalau malam tanpa adanya cahaya lampu. Nah, sekitar umur 4-8 tahun rasanya, setiap bulan Ramadan jam 2 dini hari, saya suka ke tepi laut dan menyaksikan pergerakan bintang. Yang dimana waktu masa kecil dia menganggap melihat bintang jatuh itu buat make a wish ya biasanya. Nah, kadang ada, kadang sedikit yang bergerak, kadang banyak sekali tapi cepat pergerakannya. Nah, ingatan ini samar-samar membekas tapi indah. Terima kasih semesta atas tarianmu yang lembut, cahaya ilahi di masa kecilku. Ini dari Rara Amra, pengalaman dia waktu kecil. Indonesia Timur ya Mas? Oke, kita lanjut ya. Atas nama Gunawan Kaligangsa. Waktu saya SD, saya bangun terdengar berbisik di pelataran rumah. Saya melihat ada pesawat mirip UFO dan orang-orangnya berpakaian rapat seperti tentara. Mungkin bajunya ketat ya. Herannya, saya bangunin kedua orang tua, nggak bangun-bangun dan nggak ada tetangga yang satupun melihat ataupun bangun. Ada sinar lampu terang banget. Dia berpikir apa itu hal gaib, ya. Lalu suara pesawat bising tapi adem, tenang gitu. Mereka melihat sekitar tapi mereka seperti bergegas, seperti cepat-cepat masuk. Jadi mereka keluar melihat lalu masuk kembali, kemudian terbang lagi. Pertanyaan dari Gunawan menarik Mas. Kira-kira mereka nyari apa ya? Halo, ini dengan Maria. Oh, dengan Maria. Kami ya. Maria berada di mana sekarang? Saya di Timur Leste.
Oh, Timor Leste. Kira-kira Timor Leste. Iya. bisa cerita sebentar nih. Kira-kira yang mungkin yang sedang mau ingin diceritakan nih yang tentang dengan hubungannya dengan UFO atau dengan anomali yang mungkin ada atau mungkin juga sebuah perjalanan spiritual tertentu. Silakan. Ya, sebenarnya saya tidak punya pengalaman apa-apa ya soal makhluk luar angkasa atau apa. Cuman saya dari kecil suka sekali sama dunia-dunia itu. Dan kebetulan waktu kecil buku bacaan saya juga tentang luar angkasa. Dalam pikiran saya tuh sesuatu yang gelap, sesuatu yang dongeng gitu. Sesuatu yang apa ya, melayang, kayak abstrak gitu, abstrak gitu. Jadi saat Mas Darna menjelaskan itu, di otak saya kok bisa dijelaskan secara ilmiah, karena dalam otak saya itu kan hal-hal itu bersifat abstrak gitu. Jadi saya tertarik karena Mas bisa menjelaskan itu secara ilmiah, otak saya bisa mengerti secara rasio gitu. Sehingga saya senang berada di siaran ini. Iya, kira-kira kalau menurut kakak, kalau apa yang membuat Anda tertarik itu apa? Selain keabstrakannya sesuatu yang tidak dijelasin itu, mungkin suatu objek tertentu kah atau sebuah konsep tertentu? Misalnya kalau kita hidup di dunia, hal-hal yang bersifat sains, ilmu pengetahuan, itu kan bisa dijelaskan dan zaman sekarang kan bisa direalkan. Tapi kan itu kan lebih Bapak ya yang lebih apa ya, titik-titik yang buat saya tertarik tuh ya sebenarnya abstrak itu. Ya, berbicara tentang keabstrakan ya. Betul. Ya, maka menimbulkan banyak kemungkinan, misalnya rasa ingin tahu, rasa untuk ya seperti itu menuju ke sana. Ya, rasa abstrak itu juga kadang perlu ya di dalam kita mencari tahu, karena kalau semuanya itu yang ada yang jelas itu kayaknya membosankan deh kalau misalnya kita hanya berada dalam hal yang berbentuk saja. Betul. Normal itu kan membosankan ya. Sesuatu yang belum kita ketahui itu menimbulkan rasa ingin tahu. Imajinasinya juga terpantik juga gitu ya kak ya. Iya, benar. Ya, baik, terima kasih banyak kak. Nanti kalau misalnya ada cerita-cerita lagi, nanti bisa langsung bergabung lagi di live atau mungkin bisa isi di komentar ya. Saya bisa request kah? Request apa? Dan misalnya pertemuan ke depan bisakah bahas tentang mystical anarchism? Oh gitu, bisa tentang mystical anarchism. Anarkis. Oh gitu, menarik iya. Itu juga salah satu yang selalu saya cari literaturnya ya, karena memang itu bisa menjadi badan pandangan kita Hidup di sekarang pura-pura Anda jadi pengen damai dan tenang dengan mystical anarchism itu. Ya. Baik, thank you, terima kasih kak. Sampai jumpa, nanti kita lagi. Ada cerita lain lagi dari Nick Pechong. Saya pernah mendaki Gunung Ciremai tahun 91 sampai 92 pagi sekitar jam 4. Sedang beristirahat sambil menengadah ke langit dan waktu nampak bersih. Di antara bintang-bintang itu ada 2 benda bercahaya terbang zigzag di antara bintang. Nah, saya pikir waktu itu pesawat, tapi kecepatannya nggak mungkin secepat itu untuk pesawat. Teman-teman juga waktu itu melihat bersama-sama dan takjub. Mana mungkin pesawat bisa terbang secepat itu dan membentuk zigzag di antara cahaya. Sampai sekarang dia belum lihat fenomena itu lagi. Oke, berikutnya dari Restu Muhammad. Saya pernah melihat bola api raksasa yang sangat besar di langit. Tidak seperti banaspati yang kecil. Ini lebih seperti rumah 3 lantai yang terbang dan terbakar. Juga tidak seperti komet atau meteor. Wow, ini menarik sekali ya. Nanti mungkin Mas Gara boleh tanggapin ya. Ini aku baca dulu karena ada beberapa yang menarik nih.
Atas nama Gamira, saya bahkan sudah 2 kali melihat secara langsung dengan mata kepala saya UFO di langit Indonesia. Yang pertama siang hari tahun 2017. Waktu itu lagi nunggu antrian take off di Makassar. Yang kedua pada malam hari tahun 2023 ketika lagi climbing di Padang menuju ketika lagi climbing nih dari Padang menuju Jakarta. Kayaknya pilot ya. Kayaknya Gamira Asli pilot. Jadi actually dia penerbangan ketika dia mau take off yang pertama. Kemudian yang kedua dia waktu take off tapi mungkin sudah mulai settle gitu. Itu perjalanan dari Padang menuju Jakarta. Oke. Tiga. Lalu yang kemudian atas nama Gira Swarasta. Pada waktu itu COVID, saya dan beberapa teman melihat sendiri UFO di kaki Gunung Lawu. Ada 2, yang satu kecil, yang satu besar. Nah, yang kecil ini seperti jadi kapal gitu, Mas. Nah, menurut kawan yang tinggal di hutan, ada fenomena aneh di angkasa pada saat COVID itu. Oke, itu adalah beberapa yang sudah kita rekap dan sudah kita bacakan ya. Sekali sih. Saya sempat membahas tentang sejarah galaksi ya dan sama ras-ras ekstraterestrial di YouTube. Nanti teman-teman juga bisa melihat atau mengecek di YouTube-nya Horor-Hore ya. Yang saat ini memang belum banyak, tapi ini sudah ada beberapa yang akan saya bikin yang tentunya ini lebih panjang gitu ya, nggak 3 menit karena Reels di Instagram kan hanya 3 menit, tapi yang khusus yang YouTube itu kita akan membahas yang lebih panjang lagi, lebih mendalam. Nah kemarin kan saya mengunggah tentang sejarah galaksi dan Galactic Federation, terus kemudian ras-ras ekstraterestrial apa sih yang cukup banyak berhubungan dengan kita gitu sebagai manusia gitu ya. Dan ada beberapa yang mungkin teman-teman bisa cek Ismael Perez, jadi dari bukunya itu Our Cosmic Origin, yaitu dirilis tahun 2001 ya. Dan Ismael Perez ini bisa dibilang kayak semacam duta besar gitu, duta besar kosmik gitu, atau dia tuh atau disebut galactic historian. Mungkin nggak banyak galactic historian itu ngapain sih ya, sama seperti seorang yang memiliki kemampuan untuk memberikan tentang sejarah galaksi gitu. Lalu bagaimana si orang ini kok bisa mendapatkan itu? Jadi kalau dari dalam wawancaranya gitu, memang Ismael Perez itu memiliki kemampuan dalam berkomunikasi ya, melakukan channeling gitu ya, dan itu sudah dia rasakan tuh sejak masih muda gitu, dan kemudian akhirnya setelah puluhan tahun dia merasa dia sudah bisa melakukan komunikasi gitu, bahkan bisa mengakses apa sih yang sebenarnya di dalam kosmik ini gitu ya. Karena yang kita lihat kan ini ya, yang kita lihat itu kan adalah pemahaman di dalam realita 3D saat ini ya. Kalau misalnya kita melihat secara space science dalam realitas sekarang itu ya tidak terlihat apa-apa ya, seperti yang kita tahu dalam buku-buku atau dalam video gitu ya. Tapi kalau di dalam versi esoterik gitu, bahwa bahkan sekarang ini itu juga di dimensi yang lain atau di densitas yang lain itu juga lagi sibuk. Ada banyak sekali terjadi banyak aktivitas gitu. Begitu juga yang ada di galaksi sana gitu. Nah, jadi itu dia tuh mendapatkan informasinya. Gimana sih orang-orang seperti itu bisa mendapatkan informasi? Kalau menurut Ismael Perez ya, dia tuh mendapatkan informasi melalui meditasi yang sangat mendalam gitu, yang akhirnya dia itu bisa tahu tentang apa itu multiverse, terus kemudian sejarah galaksi gitu. Nah, di dalam bukunya itu dia itu mengisahkan ya, jadi ada terjadi konflik kosmis gitu ya antara kekuatan cahaya dan gelap yang terjadi di galaksi itu sudah sejak jutaan tahun yang lalu gitu ya. Ini jangan mikir dulu kalau dari Homo sapiens itu seperti apa ya. Jadi kita itu kita
sangat jutaan-jutaan yang tahun yang lalu gitu, dan bagaimana itu bumi itu menjadi pusat pertarungan terakhir menjelang kenaikan dimensi gitu ya. Nah saat ini kita itu sedang dalam masa di mana bumi itu dalam kenaikan dimensi, yang mungkin beberapa yang pernah dengar ada dimensi ketiga ke dimensi kelima gitu. Nah dimensinya itu seperti apa sih? Nah mungkin ini juga akan berkaitan dengan apa itu starseed ya. Nah jadi di si Perez ini jadi dia itu membahas konsep starseed itu ya, dan aktivasi DNA galaktik yang juga saya bahas sebelumnya. Jadi bahwa manusia itu memiliki garis keturunan jiwa dari ras ekstraterestrial tertentu yang memang kini itu saatnya itu buat bangkit, karena mengingat asal usulnya itu sangat berhubungan dengan kosmik gitu ya. Nah kemudian dia itu menggabungkan elemen multidimensi, teori multi semesta, kemudian malaikat dan arkon, dan hingga dia itu bisa mengikuti agenda dari Federasi Galaksi ini. Jadi memang pandangannya ini tergolong fringe gitu ya. Ini kayak, tapi cukup berhasil menarik minat buat pembaca untuk mencari sintesis antara spiritualitas kuno, ufologi, sama sains modern gitu ya. Jadi kita itu yang ini tidak menutup mata, karena dalam beberapa pandangan sains modern itu akan menutup mata hal-hal ini ya, apalagi ilmuwan gitu. Jadi itu seperti dianggap karena tidak empirik ya, tidak ada bukti gitu. Jadi orang udah menutup itu, tapi ini tuh bisa menjadi sebagai wawasan alternatif lah buat kita, dan sangat menarik untuk kita ikuti gitu ya. Terus mungkin yang berikutnya itu Dolores Cannon, yang mungkin sempat juga saya bahas juga. Kalau Dolores Cannon ini adalah termasuk pionir dalam regresi hipnosis untuk mengeksplorasi kehidupan seseorang di masa lampau gitu ya. Jadi dia itu mengembangkan metode quantum healing hipnosis teknik yang di Indonesia ini beberapa ini sudah ada ini. Kebetulan ada yang memfollow saya. Kalau nggak beberapa yang saya juga penasaran, nanti kapan-kapan akan saya ajak untuk live Instagram, karena kalau dari Dolores Cannon ini ketika melakukan hipnosis itu dari ribuan terapinya itu banyak mereka itu memiliki informasi tentang alam kehidupan lain gitu. Bahkan beberapa klien yang dari ribuan kliennya itu memiliki ingatan bahwa dia itu dulunya hidup di planet lain gitu. Dan sangat menarik kan kalau ini kok terjadi kepada ribuan orang, termasuk pada klien-kliennya itu gitu. Dan Dolores Cannon ini mungkin bisa teman-teman kalau sulit untuk mendapatkan bukunya, ada audiobooknya juga, atau mungkin versi PDF-nya juga. Itu yang paling yang hampir saya selesaikan itu bukunya itu Three Way Volunteer of New Earth. Terus kemudian bukunya juga yang Keepers of the Garden tahun 93. Jadi itu yang menariknya itu salah satu kliennya itu yang bernama Phil, yaitu itu mengungkap kalau dia itu memiliki kehidupan lampau sebagai makhluk ekstraterestrial dan dikirim ke bumi sebagai bagian dari misi untuk membantu manusia. Nah itu mungkin ada beberapa, nanti akan kita bahas yang lain lah. Silakan Cindy, kira-kira tentang Ini yang banget ya Mas ya. Menarik banget ya. Mungkin ada teman-teman yang mau menanggapi dari referensi yang udah dikasih sama Mas. Ya, nah ini juga ada kios atas nama kios, dia bilang Dolores Cannon Keepers of the Garden ya. Tadi ini beberapa sambil juga bisa beli atau baca di Google Books katanya. Ya, menarik. Oke, ini ada yang mengalami pengalaman mimpi nih Mas ya. Cuma boleh. agak susah CND. Kan cepat dong. Chandra yang bikin. Aku pernah mimpiin dan jalan-jalan naik UFO Kak. Kenalan sama alien ya, sampai pas bangun tidur inget namanya. Namanya panjang gitu.
Bentuk aliennya humanoid, warnanya gelap antara biru dongker dan hitam. Wah, seru. Tuh. Ini seru loh. Akhirnya mungkin bisa juga punya kemampuan berkomunikasi melalui mimpi juga bisa ya. Bisa jadi ya. Atau mungkin kalau mau ngasih detailnya juga nggak apa-apa, ada cerita apa aja, mungkin obrolannya apa aja. Karena kadang memang saya juga pernah dengar kalau mereka itu juga kadang itu datangnya dari mimpi gitu. Jadi orang itu, Iya. oh ya udah kamu cuma mimpi doang. Tapi kalau dipikir kok aku inget dengan mimpi itu, bahkan terasa vivid mimpinya. Wah, itu bukan mimpi biasa kan? Betul, betul. Ini juga sama Fando tadi yang juga sempat share ceritanya. Saya sedang mempelajari frekuensi, Mas, acoustic and vibration. Saya mau share beberapa hal tentang fisika gelombang yang bisa mempengaruhi kenyamanan manusia. Seperti teman-teman juga tertarik untuk, atau barangkali bisa join like ini ya, Mas Fando, kalau mau cerita. Boleh, silakan. Kalau mau, kita masih ada 10 menit, 5 menitan lah ya. Kita udah hampir 1 jam ternyata. Seru banget nih teman-teman, ramai banget. Mas Pando gimana? Mau join sama kita? Kalau mau share sebentar boleh? Ya, tapi sambil kita nunggu ya. Terus Cindy, kalau menurut kamu gimana? Mungkin dari apa yang sudah kamu cari tahu tentang UFO, alien, yang mungkin ya kita masih cari tahu yang ada di Indonesia ya, karena masih kita perlu banyak untuk menghimpun informasi gitu ya. Karena pasti menarik, karena pasti ada hubungannya dengan kearifan lokal atau dengan budaya kita, dengan culture kita ya. Nah ini mungkin ada nih, ini tadi ada yang cerita nih. Ini tadi yang sudah berinteraksi, banyak banget yang cerita ya. Oke, yang tadi Yang Evan Valen ini. Evan ya, waduh, saya baru kemarin pergi ke situs Arkadomas. Banyak batu-batu megalit. Pas turun dari sana baru mau tidur, tiba-tiba ada sosok krukang dan humanoid. Oh, oke. Oh ini apa Arkadomas ya? Ya. Ya karena ada beberapa ya megalit beberapa situs gitu, nggak bisa dipungkiri gitu ya, bagaimana itu juga bisa menceritakan sesuatu gitu ya. Salah satunya mungkin yang paling fenomenal kan pasti piramid ya Mas. Piramid itu kan emang udah sering jadi topik pembahasan. Lalu yang kedua Borobudur dan Prambanan. Walaupun mungkin di kepercayaan kita di Indonesia kan kita percaya bahwa itu dulu kan dibangun oleh raja-raja. Cuma yang menjadi pembicaraan adalah raja-raja dibantu sama siapa ya. Sampai kita itu kan batuan-batuan besar, dan zaman dulu konstruksi kan tidak secanggih sekarang ya, menggunakan alat-alat berat dan lain-lain. Nah memang itu masih banyak juga kita yang di Jawa itu percaya bahwa pembangunan tersebut itu dibantu oleh itu makhluk yang ya kalau orang dulu pasti bilangnya jin. Tapi kalau di kepercayaan kita ya ini makhluk dari luar angkasa yang mungkin pada waktu itu sudah ngasih tahu ke raja-raja pada zaman dulu bahwa ada teknologi untuk membangun sebuah bangunan dengan cara seperti ini ya. Kita juga belum tahu ya teknik-teknik itu. Ya, mungkin bisa jadi ini ya kayak bukan, bisa jadi ekstraterestrialnya langsung, atau bisa jadi dikasih petunjuk, terus kemudian yang melakukannya tetap manusia gitu ya. Tapi ada beberapa situs-situs bersejarah ya, nggak hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia itu ada beberapa potongan-potongan gitu. Misalnya ada potongan yang batunya itu kok sebegitu sangat presisi gitu. Bahkan di masa itu bagaimana sebuah batu sebesar itu tuh bisa dipotong sepresisi mungkin gitu ya. Memang misteri. Jadi misteri hanyalah jadikan itu misteri saja supaya kita terus berimajinasi kan ya. Tapi nanti kita akan membahas itu deh kapan-kapan ya, Cindy. Mungkin kita akan membahas tentang beberapa
situs-situs bersejarah, terutama mungkin yang di Indonesia ya, yang sangat mungkin gitu, sangat mungkin ini bisa dikaitkan dengan teori-teori ekstraterestrial gitu. Ya mungkin kita bisa mulai merasakan bagaimana kalau sekarang itu peradaban itu ternyata tidak peradaban yang kita tahu dalam sekolah, kita belajar di sekolah gitu, tapi peradaban itu ada peradaban Atlantis, ada peradaban Lemuria, terus ada peradaban Mesopotamia yang di masa itu yang mungkin belum kita banyak tahu dalam sains atau sejarah mainstream ya, karena pasti juga ada yang lain yang belum kita nggak tahu. Ini mungkin yang terakhir nih dari Miss Zulkarnain. Oke, dari Miss Zulkarnain, saya sekarang umur 51 tahun. Saat umur kira-kira 18-19 tahun pernah melihat bintang yang lebih terang dari bintang-bintang yang lain. Tetapi tiba-tiba bintang terang tersebut bergerak konstan ke arah kiri dengan cepat. Oke, mana menarik ya. Menarik ya. Mungkin ada yang jadi pertanyaan, kenapa ya itu yang menjadi pertanyaan kan, kalau kita sebagai manusia biasa, saat mata kita melihat ke langit, kalau kita sudah terbiasa lihat pesawat tuh kan pergerakannya kita udah tahu nggak akan secepat itu gitu loh Mas. Pengalaman. Terus juga lampu ya kadang-kadang ya, cahaya juga ya. Cahaya. Dan cahayanya tuh pasti warnanya vibrant ya, biru, hijau. Warnanya nggak kita akan temuin. Nah, gitu. biasanya kan kalau pesawat kan pasti kalau sesuai dalam standar penerbangan kan harus merah sama apa ya? Putih ya? Apa sih? Putih atau kuning ya kalau nggak. Oh iya ya, merah sama kuning ya. Tapi kalau di luar itu, nah itu pasti sesuatu itu. Makanya disebut UFO. Oke, ini ada Flora Monta Mas. Kak, aku punya pengalaman pas kecil sampai dewasa nempel banget. Tengah malam aku kebangun dari tidur karena suara angin. Aku ikutin anginnya sampai ke atas rooftop rumah lantai 3. Ada jendela menghadap ke langit. Terus aku lihat ada 2 makhluk naik awan. Itu kayak nyata banget. Menarik. Oke, itu banyak mimpi-mimpi ganjil tapi rasanya akrab. Ini menarik sekali loh. Flora sangat untung ya. Kalau misalnya Flora atau juga teman-teman yang lain punya cerita yang panjang, terutama tidak hanya penampakannya tetapi sebelum dan sesudah. Jadi kadang itu sebelum itu pasti ada mungkin ada pertanda-pertanda sesuatu, karena kalau mungkin bisa diceritakan detailnya juga gitu, misalnya setelah mimpi atau mungkin bahkan ada bertemu anomali, itu pasti ada sebuah timeline tersendiri gitu ya. Jadi yang mungkin saling keterhubungan dan mungkin bahkan ada berhubungan dengan tanggal atau hari gitu. Nanti secara detail silahkan bisa kirim DM ke Cindy atau kepada saya ya. Oke, ini menarik sekali ya, karena kadang timeline itu berpengaruh ya Mas ya. Contohnya seperti kemarin Mas Diana tadi bilang, tanggal 22 Oktober itu, atau bulan Oktober ini tuh banyak kali muncul penampakan di langit, itu banyak sekali. Dan ternyata tadi dari aku sendiri baca, itu baru beberapa menit aja tuh udah banyak sekali kejadian-kejadian di bulan Oktober ini. Jadi pertanyaan adalah ada apa di bulan Oktober ini tuh? Kenapa kok rame-rame berdatangan sepertinya gitu loh. Ya. Ya mungkin dalam menyambut itu ya, 3i Atlas tadi ada yang masih tanya gimana update-nya 3i Atlas gitu ya. Kayaknya kita nanti bakal membahas lebih dalam tentang 3i Atlas ya, karena ada banyak banyak update-nya gitu, terutama karena ini sudah menyinggung ke NASA, sudah menyinggung ke semua astrofisikawan gitu. Jadi dan ada beberapa anomali yang muncul gitu, jadi cukup bisa kita ikuti gitu ya. Baik begitu. Oke. Sepertinya sudah nggak terasa udah hampir 1 jam teman-teman, yang terima kasih banyak yang tadi sudah menyimak dan memberi isi komentar dan bercerita. Nanti kapan kita coba untuk seminggu sekali ya untuk live Instagram,
bisa menceritakan apa saja yang teman-teman mungkin yang pernah merasakan atau melihat gitu ya, dan bahkan bisa diceritakan dengan detail akan kami bacakan di sini untuk kita berbagi supaya ini bisa menjadi hal yang apa ya, ini mungkin itu kan kita kan nggak tahu ya, ini belum terbukti alien, belum terbukti UFO, tapi masih misteri, tetapi ini bisa tetap memberi ruang untuk kita berspekulasi dan diskusi. Itu yang kita sebagai pijakan dalam live Instagram ini. Dan jangan lupa nanti ini akan kita save, nanti bisa disimak setelahnya, dan juga nanti akan ada versi YouTube-nya di youtube.com/hororhore. Begitu, Cindy, silakan. Ya, terima kasih Mas Garna dan juga teman-teman. Terima kasih banyak. Mungkin dari kami mohon maaf kalau mungkin belum bisa bacakan semua komennya. Karena ternyata siang ini ramai sekali. Mas Garna, terima kasih. Sekali lagi teman-teman ya, nanti jangan lupa kalau punya cerita-cerita menarik bisa DM ke saya atau ke Mas Garna. Atau di kolom komentar juga bisa ya Mas ya. Ya. Oke, terima kasih banyak untuk Thank you.